kalau Abu Bakar itu tidak pernah mengetahuinya bakawan saja ketek bahasa Nabi ku bertutup sayurnya langsung percaya sekali. Yang dikonfirmasinya cuma iya oleh Muhammad mengisian iyo kami bersama-sama mendengar tadi. Kalau inyo nama ngecian jadikan itu lagi pada itu ya apa percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita hadir mentakmirkan masjid kita pada pagi hari ini. Doa, salawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah berkenan menyampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, hari ini hari kedua dari bulan Sya'ban. Berarti kurang dari 1 bulan lagi insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan beberapa hari kebelakang ada momen yang senantiasa kita peringati, yaitu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap tahun kita ingin mengambil pelajaran, kita ingin mengambil yang tibar. Dengan itu kita berharap bertambah iman kita, bertambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sudah sering kita dengar bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu salah satu dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa termasuk kategori mukjizat? Karena itu kejadian luar biasa.
Jadi kejadiannya tidak kejadian biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu untuk menerimanya tidak cukup dengan akal saja. Harus menyediakan wadah yang lebih lapang, yaitu hati. Kenapa demikian? Orang-orang di masa itu menolak apa yang disampaikan oleh Nabi karena dia menerima dengan akalnya. Jangankan orang di waktu itu, kita saja sekarang kalau kita cerna dengan akal, walaupun sudah zaman canggih sekarang, itu pun akal kita belum tentu bisa menerima sepenuhnya. Ada sebuah artikel saya baca dalam minggu ini juga, belum ada negara maju manapun yang bisa membuat pesawat atau alat transportasi yang kecepatannya 1/100 dari kecepatan perjalanan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Tidak 1/10, 1/100 nya nadol. Apakah menerima nyuakawa? Maka diterimalah dengan hati. Jadi wadah atau alat menerima dalil-dalil tentang Islam tersedia dua. Pertama, akal. Akal ini penting. Kata Nabi, ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal. La dina liman la aqlala. Tidak ada agama bagi orang yang tak berakal. Kalau lah milih-milih sarung di jalan, yang tu galak-galak seorang, yang lah ngecek seorang, yang ajan suruh sembahyang. Wah, itu tidak ada agama untuk ini. Akalnya sudah rusak. Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang makanan akal, dan ada yang akal tidak sanggup mencernanya karena akal itu terbatas. Ketika itu orang menerima penjelasan Nabi tentang Isra Mi'raj, itu sebahagian besar, hanya sedikit saja yang menerimanya dengan hati. Siapa orangnya? Orang-orang yang memang telah beriman. Abu Bakar dalam sejarah disebutkan ketika orang-orang Mekah berkumpul di dekat Ka'bah, beliau malah tidak hadir, dan orang lain pula yang menyampaikan kepadanya. Tapi dia langsung percaya. Alasan dia percaya, pertama, sepengetahuan dia, Nabi Muhammad ini belum pernah berdusta. Anaknya kecil itu yo. Jadi kalau orang Paduto membawa kabar, jangan orang Paduto lah, orang Pagara saja, orang Aceh tak serius membawa kabar supaya menerima kabarnya. Hari Jumat dulu, aku mengaji di Labuh Perambahan, di Labuh Perambahan Labuh, Masjid Al-Munawwarah. Jadi ketika sudah ngaji, sudah isya, doa minum bantu awak minum pagi kuah di Pak Jorong 22 dekat Mas Haji itu, rumah 22, orangnya Pagaranya acok menyambut-nyambut. Bapak nak menyambut saya mati. Hanya ada mati lagi saya mati. Jadi sekali kecil orang dan dua dekat ambo. Dia Pagara tu, nyo bagi kabar kamu mati. Ambo sedang menggali caci sampai macam balik kecil orang tu. Jadi mak, lah dulu mak mati bayi ada jalan macam lagi. Sekolah cok, nyo bagi kabar untuk orang-orang mati. Tidak ada orang mati dah. Akhirnya pak, bayi macam
ya, di sawah sedang ada orang bersiang, jadi kejadian sampai menyangkut mama siang nanggu pak wali jorong. Lain kejadian pada nabi dari macam bagaimana tak percaya lagi. Jadi kalau Abu Bakar itu tidak pernah mengetahuinya bakalan saja ketek bahasa Nabi ku bertutup sehingga langsung percaya sekali. Yang dikonfirmasinya cuma iya oleh Muhammad mengisian iyo kami bersama-sama mendengar tadi. Kalau inyo nama ngecian jadikan itu lebih pada itu yang kau percaya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi dia menerima dengan hati. Dia sudah mengimani apa yang dibawa oleh Nabi dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad, sehingga dia tidak menolak, langsung dia terima sekali. Bagi kita yang memang sudah meyakini kekuasaan Allah itu tidak terbatas, seperti surat Yasin yang ayat-ayat terakhir itu kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun. Kita sudah meyakini itu, sehingga kita pun bisa langsung menerima, tidak akan menolak apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Terus apa ibu-ibu? Ayat ini diawali di mana Allah memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi. Di situ Allah memuji dirinya. Pelajaran yang bisa ambil dari ketika Allah memuji dirinya sendiri. Pertama, menggambarkan bahwa dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan kemahasuciannya, dia telah memperjalankan Nabi Muhammad dengan dua bentuk perjalanan. Ada perjalanan berdimensi dunia, ya. Ada pula yang berdimensi langit. Kalau minal masjid ilal masjid itu masih dimensi dunia, karena sampai kedua di dunia. Walaupun sesungguhnya kalau dari segi waktu yang dilalui itu tetap saja memiliki arti mukjizat. Orang-orang ketika itu berjalan dari Makkah ke Palestina itu lamanya kalau menunggangi unta itu sebulan. Amalannya kepercayaan kalau Nabi mencari Tuhan hanya sepertiga malam, dan sepertiga malam itu tidak cukup dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, naik ke langit kedua, ketiga sampai ketujuh, ke Rafraf, ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat, sudah pulang sebelum waktu subuh, anak tatarimu di angkanya. Nyotempelkanlah label Majnun ke Nabi, nyotempelkanlah label suhur, orang yang tersihir, gilo, macam-macam Bapak Ibu. Kenapa? Akalnya memang tidak akan mampu mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi. Terus bahwa perjalanan itu mengandung makna, ada yang makna i'tibar dari apa yang dilihat oleh Nabi, itu semuanya pelajaran-pelajaran yang patut menjadi bahan renungan bagi kita. Dan yang terakhir itu adalah bahwa Nabi membawa oleh-oleh. Dengan oleh-oleh itu kita bisa pula mi'raj. Kalau Nabi mi'rajnya naik ke langit dengan menggunakan kendaraan burak, kalau kita mi'rajnya cukup dengan melaksanakan sholat dengan subuh-subuh. As-sholatu
mi'rajul mu'minin, salat sarana mi'raj bagi orang-orang beriman. Jadi salat takoh itu baru mi'raj baru. Kenapa mi'raj? Dalam salat itu ada dialog antara kita dengan Allah, sebagaimana Nabi ketika mi'raj ada dialog antara beliau dengan Allah. Itu adalah dialog tadi. Bedanya dialog itu jawabannya kadang-kadang ada. Dialog Nabi langsung didengar oleh Nabi, meskipun di balik hijab, tapi suara-suara itu terdengar. Nabi mendengar Allah menyampaikan sesuatu, Allah pun mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita tadi untuk itulah. Makanya sholat ibadah utama, ibadah yang paling awal nanti dihisab, ibadah yang menentukan ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang kalau kita lakukan insya Allah hajat kita akan terpenuhi. Kenapa? Karena salah satu untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita itu Allah menyuruhnya dengan sholat. Ista'inu bis sabri was sholat. Mintalah kepada Allah. Anda diminta pengunuhan sabar dan sholat. Terus apa? Dari beberapa yang dikisahkan, yang dikabarkan oleh Nabi kepada para sahabat, sebagaimana dulu ketika aku masih SD sekolah, itu kalau ada orang balik Makkah di kampung awakku, juga barari berbondong-bondong orang paimandang ceritanya. Kan orang pada Makkah dulu cie-cie dalam sekampung itu jarang dan buah cie. Itulah baliknya Makkah bertanya ke itu. Kadang-kadang ada yang membawa alat foto-foto dan batik-batik, tapi itu kayak itu je sih. Dah bentuk ini lain foto di situ tak ada dulu dah. Yang ada yang bawa itu bercalit tu dengan ceritanya Salamu di Makkah dan kejadian itu dulu. Kalau kini tak tahu ya ada balik orang dari Makkah. Itu ke Makkah tahu Batam kan. Kalau itu je. Kalau dulu dah itu dah sepengetahuan aku. Bantan bersama-sama, barak bersama-sama, Lampe Juazan. Dulu. Yang aku ingin ceritakan, sekembalinya Nabi dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, orang-orang yang memang sudah beriman dan bertambah imannya, nampak yang banyak kan lampe imannya. Pandangan cerita Nabi setelah orang-orang itu dikumpulkan oleh Abu Jahal, nala tago imannya lunga balik. Kalau nala lunga aja imannya tanggal langsung. Karena orang otaknya tidak bisa mencerna. Jadi nala percaya ingin mendapatkan informasi-informasi dari apa yang dilihat oleh Nabi, dirasakan oleh Nabi selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam salah satu buku Qisasul Anbiya saya baca bahwa Nabi menerangkan kepada para sahabat beberapa kejadian yang dia lihat. Ada orang yang bertanam, tapi memang tidak sama dengan orang bertanam di dunia. Tidak sama dari prosesnya. Jadi di situ mukjizat, prosesnya proses mukjizat lah. Kalau awak bertanam kini ditanam kerambir 7 tahun lalu baru buah. Jadi yang nanam kerambir hibrida mungkin 2 tahun lalu buah. Tapi kalau nanam kerambir biasa aja 7 tahun berbuah. Nanam durian 5 tahun berbuah. Kalau padi lagi 3 bulan lah panen. Atau mulai dari memangku sampai nyambi padi mungkin sampai bulan kurang. Tapi nanti saya lihat Nabi nama itu dah. Kini dia bertanam, kini tumbuh, kini subur, kini berbunga, kini lo berputih, kini lo berbuah, masak lo buahnya langsung, diambil buah dalam masak,
berganti buanan baru dan masa balik. Itu kan memang sesuatu yang luar biasa. Dan setiap apa yang dilihat oleh Nabi, Nabi selalu menanyakan kepada pendampingnya malaikat Jibril. Aku harus cari koko. Ternyata itu gambaran-gambaran, pelajaran-pelajaran. Cik Jibril itu gambaran dari umatmu yang semasa hidupnya rajin melakukan amal soleh, ikhlas karena Allah, sehingga Allah membalas amalannya itu dengan balasan yang tidak putus-putusnya. Seperti ayat yang kita baca tadi, man amila sholihan, siapa yang melakukan amal soleh. Amal itu kan boyanya amal soleh, amal salah, jangan melakukan amal soleh min dzakarin aw unsa, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin. Dasar dia mengerjakan itu adalah iman. Ada orang mengerjakan sesuatu dasarnya bukan iman. Mungkin yang lainnya ini dasarnya iman. Apa yang disediakan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu, dicari ada Nabi, dicari Tuhan, dan itu motivasi bagi kita agar kita mengisi hidup ini dengan amal soleh dari pagi, siang sampai malam. Panua itu di amal soleh itu saja. Dan itu kita lakukan dengan semangat iman, bukan karena yang lain-lain. Kalau yang lain-lain pun tidak menerima ada besok, sebab amal itu ditentukan nilainya oleh niat orang yang melakukannya. Nabi juga melihat orang yang memukul kepalanya dari palu yang terbuat dari api neraka. Begitu kita baca dalam buku Qisasul Anbiya. Nyotokok kepalanya sampai berantakan, kepalanya mulai nyulang tokok balik. Ternyata penjelasan dari Jibril itu adalah orang yang enggan ruku dan sujud dalam hidupnya. Malik solat, kalau dalam surah An-Nisa 142, anak malik solat itu kategorinya kategori munafikun. Wa idza qam ila sholat qamu kusala. Kalau dia mendirikan sholat malas-malas. Kecil Jibril orang-orang enggan sholat, ya tak mau rukuk dan sujud. Itu besok kepalanya dan sokong itu nyotokok. Dan beberapa kejadian-kejadian lain, macam-macam dari yang disampaikan oleh Nabi dari apa yang dilihatnya, dan semua itu termasuk pelajaran. Ada orang yang diberikan buah hidangan, kata Nabi, sebelah kamari hidangan yang enak-enak, lezat, gurih, mencari ejo lalu titik air selero renyau, dan sebelah kamari mencari ejo lah keluar mutarinya. Karena menjijikan, busuk, bukan main. Tapi orang kau nan elok-elok kau tinggal-tinggal aja ya, cari-cari aja, madok aja kamari, makan aja. Lalu jadi kita makan lagi mutar balik. Ternyata kata Jibril itu orang yang memang suka memilih sesuatu yang tidak baik, sementara yang baik ada. Ada orang tertentu lain. Bini adonan halal, bini orang gaduh-gaduh. Lakinya adonan halal, laki orang jujai-jujai. Maksud itu ya, suka bentuk itu. Gaji lah banyak pada orang gaji anak buah dan biaya. Besok menerima hal-hal seperti itu. Itu kan pelajaran namanya, supaya kita menjalani hidup ini lebih hati-hati, berjalan lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim. Kau jalan lurus wa, jalan lurus kau jalan. Ujungnya
la'allakum tattaqun. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Berjalan lurui baik, lurui balik ke orang tua supaya awak selamat. Kalau jalan berkelok-kelok ditampu dalam pengertian tak jalan sebenar. Dikhawatirkan kita nanti terjerumus dalam hidup. Itulah Bapak Ibu, insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan mungkin kita akan lebih konsen kepada persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kok iyo ingin meningkat mulai sampai umur bulan puasa besok, alunan para luar tingkatkan supaya secara kualitas ibadah kita meningkat. Kalau meningkatkan kualitasnya payah dulu, tapi lebih payah lo meningkatkan kualitas ibadah. Insya Allah ada 2 atau 3 kali pertemuan lain. Insya Allah nanti kita membicarakan itu. Untuk pagi hari ini kita cukupkan demikian. Lebih dan kurang diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.